Pendidikan formal akan menciptakan untuk kamu sebuah jalan dalam mencari kehidupan. Pendidikan yang mandiri akan menciptakan untuk kamu sebuah kekayaan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang standar, terstruktur, dan sistematis. Ini adalah apa yang kamu pelajari di sekolah dan perguruan tinggi. Tidak ada yang salah dengan pendidikan formal. Hanya saja, itu dirancang untuk membangun sebuah jalan agar kamu bisa mendapatkan suatu pekerjaan atau membuat agar kamu memiliki suatu jalan dalam mencari kehidupan. Pendidikan formal tidaklah dirancang untuk membuat kamu bebas secara finansial ataupun tangguh secara mental. Pendidikan formal dirancang untuk menjaga agar supaya kamu tetap bertahan dalam menjadi bagian dari sebuah sistem. Ada batasan mengenai seberapa jauh kamu bisa berlayar hanya dengan pendidikan yang formal. Ini hanyalah untuk orang-orang yang menginginkan resiko yang terbatas dan tanggung jawab yang tidak banyak. Pendidikan yang mandiri atau mendidik diri kamu sendiri tidak mengenal adanya batasan, dan itulah sebabnya ia memiliki potensi untuk membuat kamu menjadi kaya raya. Pendidikan yang mandiri tidak hanya bisa membuat kamu kaya raya, tetapi juga bisa membuat kamu merasa terpenuhi karena memberikan begitu banyak pilihan untuk mendidik diri sendiri, terutama mengenai hal-hal yang akan meningkatkan kualitas hidup kamu. Pikirkan tentang semua pengusaha hebat yang ada saat ini dan yang tercatat dalam sejarah. Mereka adalah orang-orang yang mendidik diri mereka sendiri. Kemungkinan besar mereka juga sudah terdidik dalam pendidikan formal. Tetapi bagi semua orang yang sukses, pendidikan yang mandiri tidak pernah berakhir petualangannya. Tidak setelah sekolah, tidak juga setelah kesuksesan, maupun setelah kegagalan. Kehidupan menjadi ruang kelasnya, dan tujuan satu-satunya adalah untuk belajar dan tumbuh di setiap harinya. Nilai utama dalam kehidupan bukanlah apa yang kamu dapatkan. Nilai utama dalam kehidupan adalah apa yang kamu capai. Pertanyaan utama yang harus diajukan bukanlah apa yang saya dapatkan di sini, melainkan apa yang saya capai di sini. Kesuksesan material tidak akan pernah memberikan kita nilai yang tertinggi. Nilai sesungguhnya terletak pada kebanggaan terhadap diri sendiri ketika kamu berhasil melampaui batasan dari diri kamu sendiri. Bukan uang atau rumah yang akan memberikan kamu kebahagiaan, melainkan kebanggaan dalam menyadari bahwa kamulah yang telah memperoleh uang dan rumah tersebut. Itulah letak di mana nilai yang sebenarnya berada. Dan kamu tidak akan mendapatkan uang atau rumah tanpa itu. Kamu tidak akan mendapatkan lebih sampai kamu menjadi lebih. Jika kamu tidak merancang rencana hidup kamu sendiri, kemungkinan besar kamu akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain dan tebak apa yang mereka rencanakan untuk kamu. Tidak banyak. Jika kamu menunggu orang lain untuk memberikan kamu sebuah kesuksesan, kamu akan menunggu dengan tangan terulur hingga hari kematian kamu. Jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidup, tanggung jawabnya jatuh pada satu orang, dan orang itu adalah kamu. Tidak ada yang berutang apapun pada diri kamu. Jika kamu menginginkannya, kamu harus berencana. Jika kamu menginginkannya, kamu harus berkorban. Jika kamu menginginkannya, kamu harus berupaya. Jangan menunggu siapapun untuk memberi kamu bantuan atau sebuah peta ajaib untuk mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Kamu harus mendidik dan menjalankan rencana hidup kamu sendiri agar hidup kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak dapat mengubah tujuan akhir kamu dalam sekejap, tetapi kamu bisa mengubah arah kamu dalam sekejap. Tidak ada hal yang berharga dalam bentuk apapun yang bisa dibangun dalam waktu semalam. Kesuksesan instan hanyalah sebuah mitos. Namun satu hal yang bisa berubah secara instan adalah sikap kamu. Kamu bisa memutuskan dalam sekejap bahwa hidup kamu akan berubah. Dan jika kamu menepati janji, ucapan kamu kepada diri kamu sendiri, itu bisa menjadi sebuah momen di mana segalanya benar-benar berubah.
Kamu bisa memutuskan bahwa cukup sudah. Kamu bisa memutuskan untuk tidak lagi. Kamu bisa memutuskan mulai detik ini juga. Hanya butuh satu momen. Jika kamu tidak bersedia mengambil resiko yang tidak biasa, kamu harus puas dengan yang biasa saja. Hidup adalah resiko. Untuk menolak pekerjaan yang aman demi mengejar impian kamu adalah sebuah resiko. Resikonya adalah kegagalan. Resikonya adalah rasa malu. Resikonya adalah penderitaan. Tetapi mungkin resiko yang lebih besar adalah mengambil opsi yang sudah hampir pasti akan membawa suatu penyesalan di kemudian hari. Penyesalan sudah hampir pasti terjadi ketika kamu memilih opsi yang mudah, yang jauh di bawah potensi yang kamu miliki atau kurang dari kualitas hidup yang kamu impikan untuk diri kamu sendiri. Sepertinya sangat jelas bahwa setiap kisah sukses yang besar di bumi ini melibatkan seorang pengambil resiko yang besar. Imbalan besar hanya datang setelah resiko yang besar. Kamu tidak bisa memenangkan undian tanpa membeli tiket, dan dalam permainan kesuksesan, tiketnya adalah resiko. Itu berarti menempatkan diri kamu di luar sana, meletakkan ketakutan dan reputasi kamu di garis depan, dengan mengetahui adanya kemungkinan kegagalan dan tetap berani untuk mengambil tindakan. Jika kamu tidak menyukai keadaan kamu, ubahlah. Kamu bukanlah sebuah pohon. Banyak orang mengeluh tentang situasi mereka ketika mereka sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengubahnya, tanpa mengkhawatirkan perubahan tersebut akan nyaman atau tidak. Jika kamu memiliki kekuatan untuk berubah, dan kamu ingin berubah, maka berubahlah. Mungkin kehancuran terbesar dari semangat manusia adalah ketika kita melawan intuisi kita sendiri. Lebih buruk lagi adalah ketika kita melawan intuisi kita, lalu mengeluh dan menyalahkan orang lain atas situasi kita. Jika kamu ingin berubah, maka berubahlah. Ambil tanggung jawab atas keadaan kamu yang sekarang, dan percayalah bahwa kamu memiliki cukup kemampuan untuk belajar dan tumbuh untuk mencapai kemanapun kamu ingin pergi. Entah kamu yang mengendalikan harimu atau harimu yang mengendalikan kamu. Jangan katakan, jika dari dulu aku bisa, dari dulu aku akan. Katakan, jika aku bisa, aku akan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup kita semua memiliki dua pilihan. Kita bisa memilih untuk mengendalikan hari, mengambil inisiatif, dan percaya bahwa kita bisa mengubah realitas kita. Atau kita bisa menjadi korban keadaan dengan hanya percaya bahwa kita bisanya cuma merespon terhadap realitas. Saya tantang kamu untuk menemukan satu orang hebat yang membiarkan kehidupan menentukan realitas mereka. Orang-orang hebat, orang-orang bahagia, orang-orang sukses mengambil kendali atas hari mereka. Mereka mengendalikan setiap momen dan mencoba menciptakan momen berikutnya yang lebih baik dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Mentalitas adalah segalanya. Kamu yang benar-benar memutuskan bagaimana realitas disajikan kepada kamu. Apakah kamu menciptakan realitas kamu sendiri, atau kamu menunggu hidup atau keadaan memberitahu kamu bagaimana harimu akan berjalan? Kita semua harus menderita salah satu dari dua hal, rasa sakit dari disiplin atau rasa sakit dari penyesalan atau kekecewaan. Kesuksesan tidak lebih dari beberapa disiplin sederhana yang dipraktikkan setiap harinya. Disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Untuk setiap usaha dalam kedisiplinan akan ada banyak imbalan. Mungkin tidak ada kata yang lebih penting ketika berbicara tentang pencapaian, pertumbuhan, kesuksesan, dan bahkan kebahagiaan selain kedisiplinan. Disiplin adalah segalanya, dan dalam kedisiplinan ada banyak imbalan.
Mereka yang memiliki disiplin untuk selalu konsisten adalah mereka yang akan berhasil pada akhirnya. Kedisiplinan untuk mengatakan tidak ketika diperlukan, kedisiplinan untuk mengatakan iya bahkan ketika kamu tidak menginginkannya, kedisiplinan untuk bekerja keras, kedisiplinan untuk konsisten dalam semua aspek kehidupan kamu. Bukan tindakan besar yang penting dalam jangka panjang, tetapi tindakan kedisiplinan kecil yang sering dilakukan setiap harinya, yang ditumpuk bertahun-tahun, yang akan membawa kesuksesan terbesar untuk kamu. Kesuksesan itu tidaklah magis atau misterius. Kesuksesan adalah konsekuensi alami dari menerapkan dasar-dasar yang fundamental secara konsisten. Kamu tidak dibayar berdasarkan jam yang kamu habiskan, tetapi berdasarkan nilai yang kamu bawa ke dalam jam tersebut. Mereka yang dibayar paling tinggi mendapatkan bayaran yang tinggi karena mereka membawa nilai yang paling besar kepada sesama manusia. Tidak ada yang magis atau misterius tentang kesuksesan. Ini sangat sederhana, tidak menarik, dan tidak mengasyikan. Dan itulah alasan utama mengapa kebanyakan orang menyerah. Konsistensi adalah kunci dari kesuksesan, bukan sihir. Tidak ada rahasia, hanya terus saja muncul setiap hari, meningkatkan diri, bertumbuh, dan menambahkan nilai. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan imbalannya. Jangan berharap semua menjadi lebih mudah. Berharaplah kamu menjadi lebih maju. Kebanyakan orang berharap hidup menjadi lebih mudah, tetapi hidup hanya menjadi lebih mudah ketika kamu mendorong diri kamu untuk menjadi lebih baik. Jangan hanya berharap menjadi lebih baik. Bersiaplah untuk bekerja keras demi kebaikan kamu. Bersiaplah untuk meraih kemajuan kamu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kamu tunda untuk masa depan, melainkan sesuatu yang kamu rancang untuk saat sekarang ini. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Kebahagiaan, kecukupan, kestabilan emosional. Kebahagiaan, kata Jim Rohn, bukanlah sesuatu yang kamu tunda untuk masa depan. Kamu tidak menundanya untuk suatu ketika kamu mendapatkan mobil, atau ketika kamu menjadi jutawan atau miliarder, atau menarik seseorang tertentu ke dalam hidup kamu. Kebahagiaan adalah sesuatu yang kamu rancang, sesuatu yang kamu putuskan untuk saat ini dan untuk sekarang. Kamu memutuskan setiap hari untuk bahagia melalui pilihan-pilihan yang kamu buat setiap hari. Kamu memutuskan seperti apa hari yang akan kamu jalani dengan alokasi waktu yang kamu buat setiap pagi. Apakah kamu terburu-buru keluar pintu dengan stres dan gelisah? Atau apakah kamu meluangkan waktu untuk bersyukur, meditasi, dan belajar hal-hal yang membuat kamu merasa baik, hal-hal yang menjaga pikiran kamu tetap positif? Suatu hari nanti tidak akan pernah datang jika tujuan utama kamu adalah materialistik. Karena suatu hari nanti selalu berubah menjadi kurang banyak dan tidak pernah cukup. Putuskan bahwa kamu sudah merasa cukup. Hiduplah dan rasakan seperti apa yang kamu miliki sudah lebih dari cukup. Dan kehidupan akan selalu memberi kamu lebih. Putuskan bahwa hal yang paling penting dalam hidup kamu bukanlah hal-hal material, melainkan perasaan. Bagaimana perasaan kamu seharusnya selalu menjadi yang paling penting. Karena itulah alasan utama orang mengejar hal-hal yang bersifat material. Mereka berpikir mereka akan merasa lebih baik dengan memilikinya. Putuskan terlebih dahulu hanya untuk sekedar merasa nyaman, maka kamu akan selalu memiliki rasa cukup. Jaga raga kamu, itu adalah satu-satunya tempat yang kamu miliki untuk hidup. Sebuah pesan yang penting di dunia di mana tidak banyak orang yang peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sama pentingnya dengan kesehatan, pikiran kamu adalah kesehatan raga kamu. Dan keduanya seringkali tidak terpisahkan untuk kehidupan yang benar-benar berkualitas. Perlakukan tubuhmu seperti kamu memperlakukan cinta terbesar dalam hidup kamu. Berikan ia nutrisi
yang akan membuat kamu merasa bersemangat untuk hidup, memberi kamu lebih banyak lagi energi untuk menjalani kehidupan yang sepantasnya kamu jalani. Beberapa orang menanam di musim semi dan pergi di musim panas. Jika kamu sudah mendaftar untuk satu musim, jalani sampai selesai. Kamu tidak harus tinggal selamanya, tetapi setidaknya tinggallah sampai kamu menyaksikan kisahnya. Jika kamu mendaftar untuk kehidupan yang lebih baik, jalani sampai selesai. Jika kamu mendaftar untuk bisnis yang sukses, jalani sampai selesai. Jangan berhenti sebelum kesuksesan kamu mulai muncul. Jika kamu mendaftar untuk tubuh yang lebih sehat dan kuat, jalani sampai selesai. Dibutuhkan lebih dari satu musim untuk menciptakan kehidupan yang luar biasa. Apapun yang sedang kamu hadapi, jalani sampai selesai. Karakter adalah kualitas yang mewujudkan banyak sifat penting seperti integritas, keberanian, ketekunan, kepercayaan diri, dan kebijaksanaan. Tidak seperti sidik jari kamu yang tidak bisa kamu rubah dari lahir. Karakter adalah sesuatu yang kamu ciptakan dalam diri kamu sendiri dan kamu harus bertanggung jawab dalam mengubahnya.